Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran IPA hari ini kita akan mempelajari tentang getaran dan gelombang. Nah, silakan dilihat pada form sway yang sudah Ibu bagikan. Dan hari ini Ibu jelaskan melalui video pembelajaran. Oke ya. Pernahkah kamu merasa bingung dan bertanya, apa perbedaan antara getaran dan gelombang? Yap, ternyata keduanya memiliki konsep yang berbeda. Mari kita bahas mengenai konsep getaran dan gelombang bersama-sama ya. Konsep getaran. Nah, getaran itu merupakan gerak bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik setimbangnya. Bisa dilihat seperti gambar yang ditunjukkan di bawah ini ya. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal. Jadi misalkan ya contohnya pada gambar yaitu getaran pada bandul ayunan sederhana. Satu kali getaran adalah saat benda bergerak dari titik A kemudian ke B, kemudian ke C, ke B, dan ke A. Jadi dari titik A kembali lagi menuju titik A. Kemudian apabila dia melalui titik C yang awalnya pertama itu di titik C, maka nanti C akan menuju ke B, kemudian B akan menuju ke A akan menuju ke B, dan B akan kembali lagi pada titik awal yaitu C. Jadi satu kali getaran itu adalah dari titik awal kemudian kembali pada titik awal lagi ya. Itu dinamakan satu kali getaran. Nah, simpangan terjauh pada bandul yaitu terletak pada titik C dan titik A. Simpangan terjauh, nah itu nanti dinamakan dengan amplitudo. Jika kita lihat pada gambar di atas, amplitudo pada bandul adalah BC atau BA, dengan titik B merupakan titik setimbang. Nah, jarak dari titik B pada selang waktu tertentu disebut simpangan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada getaran bandul sederhana. Nah, perhatikan gambar di bawah ini, sama ya nak ya, ini seperti gambar sebelumnya bahwa satu kali getaran itu dimulai dari titik A, kemudian ke titik B, kemudian ke titik C, kemudian ke titik B, dan kembali menuju titik A. Oke ya, getaran pada pegas. Kalau pada gambar sebelumnya itu adalah gambar ayunan. Nah, sekarang itu adalah gambar pegas. Anak-anak tahu nggak pegas? Nah, pegas itu biasanya ada yang di sekoknya sepeda motor. Nah, itu dinamakan dengan pegas. Oke ya. Kemudian perhatikan gambar pegas berikut ini ya. Satu getaran pada pegas misalnya dimulai dari B ya. Nanti B menuju ke A. Kemudian A menuju pada C, kemudian C menuju ke A, kemudian A menuju ke B. Jadi kembali lagi sama seperti yang sebelumnya. Jadi titik awal kembali lagi pada titik awal. Misalkan dia dimulai dari B, maka nanti satu kali getarannya akan dinyatakan B, A, C, A, B. Jadi kembali menuju titik yang B. Oke ya. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Amplitudo dapat diartikan sebagai jarak terjauh dari keseimbangan. Nah, perhatikan gambar bandul matematis pada gambar di bawah ini ya. Pada gambar bandul, titik kesetimbangan berada di titik B. Kemudian amplitudonya berada pada
BA, ya. Dan BC. Jadi amplitudonya bisa dari BA kemudian BC. Gerakan dari bandul, semakin lama gerakan bandul akan semakin kecil, sehingga titik getaran pertama yang merupakan amplitudo dari bandul tersebut. Pada gambar Pegas, titik kesetimbangan berada di titik A dan amplitudonya berada di AB. Jadi amplitudonya ada di AB, kemudian A itu sebagai titik kesetimbangan. Oke ya. Kemudian kita akan membahas mengenai frekuensi. Anak-anak pernah dengar nggak frekuensi? Jadi frekuensi di sini adalah banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik atau 1 sekon. Satuan frekuensi secara internasional dinyatakan dalam bentuk hertz atau nanti disingkat Hz. Dalam fisika, frekuensi itu ditulis dengan huruf kecil ya, F kecil. Kemudian nanti ada jumlah getaran dinyatakan dengan N dan waktu dinyatakan dengan T kecil. Kemudian periode ya, periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran. 1 periode dalam satuan internasional itu adalah sekon atau nanti ditulis S kecil. Dalam fisika, periode itu ditulis dengan huruf T besar dengan perumusan T sama dengan T kecil dibagi dengan N. Dengan T besar adalah periode, satuannya sekon. Kemudian T itu adalah waktu, satuannya sekon. Dan N itu adalah jumlah getaran. Kemudian frekuensi. Nah, frekuensi ini perumusannya nanti F itu adalah 1/T. Oke, ya. Konsep gelombang. Nah, kalau tadi kita membahas tentang getaran, maka hari ini kita akan membahas gelombang juga. Jadi pengertian dari gelombang yaitu gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Gelombang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan medium perambatannya dan berdasarkan arah rambatnya. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang itu dibagi menjadi 2. Ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang bunyi. Seperti ini. Kita dapat mendengar bunyi itu karena ada medium perantaranya, yaitu udara. Ya. Oleh karena itu, apabila di luar angkasa itu kita tidak dapat mendengar bunyi karena pada ruang angkasa itu hampa udara. Jadi kita tidak dapat mendengar bunyi di luar angkasa. Kemudian berdasarkan medium perambatannya, yang kedua, gelombang dibagi menjadi gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang cahaya. Seperti yang kita tahu bahwa kita dapat merasakan panasnya sinar matahari. Nah, padahal matahari berada pada luar angkasa. Kenapa demikian? Nah, karena dalam proses perambatannya itu gelombang cahaya tidak membutuhkan medium atau perantara. Nah, berdasarkan arah rambatnya, gelombang itu dibagi menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Ya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya.
Dalam satu gelombang terdiri dari rapatan dengan regangan. Contohnya gelombang suara di udara. Kemudian gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya pada gelombang tali. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.